Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video yang kedua kali ini kita akan membahas tentang induksi magnet sampai dengan pemanfaatan magnet dalam bidang teknologi. Yang pertama yaitu tentang induksi magnet. Induksi magnet yaitu kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Nah, menurut teorinya Hans Christian Ørsted, bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik itu terdapat medan magnet. Dan untuk menentukannya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ada kawat arus yang lurus. Nah, nanti itu dipegang dengan tangan kanan. Nah, ibu jari itu nanti akan menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan jari-jari yang melingkar akan menunjukkan arah-arah garis gaya magnet. Apakah garis gayanya ke dalam atau keluar? Yang kedua adalah konsep mengenai gaya Lorentz, di mana besar gaya yang ditimbulkan itu berbanding lurus dengan medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Atau kalau dituliskan dalam rumus adalah F sama dengan B dikali I dikali L. B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla, I kuat arus, satuannya ampere, dan L panjang kawat itu adalah satuannya meter. Penentuannya juga bisa dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arus listrik, terus jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Selanjutnya adalah induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet inilah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnet. Yang pertama adalah generator. Generator ada yang searah atau DC dan ada yang bolak-balik atau AC. Nah, generator AC maupun DC itu di dalamnya ada kumparan di dalam magnet tetap. Nah, ada yang perbedaannya itu kalau generator AC itu menggunakan cincin ganda. Kalau generator DC, arus yang dihasilkan itu searah. Terus cincinnya juga adalah cincin belah. Yang kedua adalah dinamo. Dinamo bisa kalian temui di sepeda ya. Dinamo itu ada dua juga, ada yang searah dan ada yang bolak-balik. Terus adalah yang ketiga transformator atau trafo. Trafo digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo ada dua, ada yang trafo untuk menaikkan namanya trafo step up. Kalau yang untuk menurunkan namanya trafo step down. Perbedaannya kalau trafo step down itu kumparan primernya lebih banyak, kumparan sekundernya lebih sedikit. Tapi kalau yang step up, yang untuk menaikkan tegangan itu kumparan primernya lebih sedikit, sedangkan kumparan sekundernya adalah lebih banyak. Pada trafo ideal berlaku persamaan sebagai berikut. Trafo ideal adalah maksudnya trafo yang jumlah kumparan primernya itu sama dengan kumparan sekunder, seimbang. WP sama dengan WS. W itu adalah daya. Daya rumusnya V dikali I dikali T. Nah, nanti sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, atau persamaannya menjadi IS per IP sebanding dengan VP per VS sebanding dengan NP per NS.
W itu adalah energi primer, terus satuannya joule, WS energi sekunder, satuannya juga joule, I itu arus primer, satuannya ampere, IS arus sekunder, satuannya juga ampere, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, VP tegangan primer, satuannya volt, dan VS tegangan sekunder, satuannya juga volt. Contoh soal, sebuah trafo step up memiliki jumlah lilitan kumparan primer 100, berarti NP-nya adalah 100, dan jumlah lilitan kumparan sekundernya adalah 200, berarti NS-nya adalah 200. Bila pada trafo diberikan tegangan sebesar 220 volt, berarti VP-nya 220. Maka berapakah jumlah tegangan pada lilitan sekunder? Maka yang ditanya adalah VS. Di sini yang digunakan adalah karena yang diketahui adalah lilitan dan tegangan, maka pakai persamaannya yang VP NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi nanti yang menggunakan ketiga persamaan ini itu tergantung di soal yang diketahui yang apa. Karena yang di soal yang diketahui adalah NP, NS, dan juga VP, terus yang dicari VS, maka pakainya persamaan yang ini ya, yang NP per NS sama dengan VP per VS, tinggal dimasukkan angkanya. NP-nya 100, NS-nya 200, terus VP-nya 220 volt, yang dicari VS, berarti tinggal dibalik. 200 dikali 220 dibagi 100 sama dengan 440 volt. Terus pada trafo juga ada yang namanya efisiensi untuk mengetahui kualitas trafo. Semakin besar efisiensinya berarti semakin bagus. Rumusnya itu adalah simbol efisiensi sama dengan VS dikali IS, tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder dibagi tegangan primer dikali kuat arus primer dikali 100%. Contoh soal, sebuah trafo diberi tegangan input AC sebesar 220 volt, berarti VP-nya 220. Dengan kuat arus input 0,2 ampere, berarti IP-nya 0,2. Untuk tegangan output atau sekunder 200 volt, 12 volt, maka VS-nya 12. Dengan kuat arus sekunder 3 ampere, I-nya 3 ampere. Berapa efisiensi trafo? Tinggal dimasukkan rumus. Efisiensi sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP kali 100%. VS-nya itu 12 dikali IS-nya itu 3 dibagi VP-nya itu 220 dikali IP 0,2 dikali 100. 12 dikali 3 36, 220 dikali 0,2 itu 44. Terus 36 dibagi 44 itu 0,818 dikali 100%, hasilnya adalah 1,8 dibulatkan menjadi 82%. Beberapa alat yang memanfaatkan kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging. Nah, ini adalah sebuah alat yang dalam bidang kedokteran digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh manusia seperti tumor, dan juga bisa untuk merekam pemikiran manusia, semacam CT scan. Terus yang kedua adalah kereta maglev. Kereta maglev yaitu kereta yang menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet dan didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, makanya kereta ini juga disebut kereta terbang. Terus yang terakhir adalah pemanfaatan magnet dalam PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga
nuklir. Nah, ini menggunakan energi nuklir sebagai sumber energi. Energi panasnya nanti dihasilkan dari reaksi pemecahan inti atom dalam suatu reaktor nuklir. Nah, ini panasnya mencapai 1,5 juta derajat Celcius. Makanya supaya panas tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Nah, demikian materi tentang kemagnetan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.